Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah kelam horor ini berawal di tahun 2003, ketika kondisi ekonomi belum membaik sepenuhnya. Di sebuah kampung yang sederhana, dua nama begitu terkenal, Jaka dan Agus. Keduanya dikenal bukan karena prestasi, melainkan karena keonaran yang kerap mereka buat. Mereka adalah biang keladi segala masalah di kampung tersebut. Warga sangat membenci mereka, sebab tindakan mereka seringkali merugikan banyak orang. Dari premanisme hingga perampokan dan pembegalan, mereka melakukan semuanya tanpa ragu. Kekerasan sudah menjadi metode utama mereka dalam beraksi, dan tak jarang korban mereka terluka parah. Banyak warga kampung yang menjadi korban kebiadaban Jaka dan Agus. Meskipun warga sudah sangat muak, tidak ada yang berani melawan karena keduanya memiliki ilmu kebal dan hitam yang membuat mereka tak tersentuh. Jangankan untuk melawan, sekadar menatap mereka pun membuat nyali warga ciut. Tak terhitung berapa banyak warga yang melaporkan Jaka dan Agus ke polisi. Namun, anehnya setiap kali polisi hendak menangkap mereka, keduanya selalu menghilang tanpa jejak. Banyak yang meyakini bahwa ilmu hitam mereka berperan dalam hal ini. Warga yang berani melaporkan atau menegur mereka pasti akan jatuh sakit keesokan harinya, bahkan muntah darah. Ketakutan ini membuat warga segan dan tidak berani bertindak. Contohnya, Pak Aris yang jatuh sakit setelah berselisih dengan Jaka. Ketika Jaka meminta jatah gabah dan Pak Aris menolak, hampir terjadi perkelahian antara mereka. Jaka bahkan mengacungkan parang ke arah Pak Aris, namun berhasil dicegah oleh beberapa warga. Pak Aris yang sebenarnya memiliki ilmu kanuragan pun akhirnya sakit keras dan muntah darah keesokan harinya. Kejadian ini menunjukkan bahwa ilmu Pak Aris tidak sebanding dengan ilmu hitam Jaka. Namun, pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga, tampaknya berlaku untuk Jaka. Suatu hari, Jaka terlihat panik mencari sabuk hitam kebanggaannya yang entah di mana. Mungkin saja sabuk itu dibawa oleh Agus, pikir Jaka sedikit frustrasi. 2 hari sebelumnya, Agus pamit kepada Jaka untuk menemui gurunya di kaki Gunung Cermai. Ini adalah rutinitas Agus setiap 3 bulan sekali untuk mengasah ilmu kebatinan yang dimilikinya. Meskipun Agus pendiam dan hanya berbicara jika diperlukan, sikap dan sifatnya sangat berbeda dengan Jaka yang agresif dan arogan. Sebagai sahabat, Agus selalu menolong Jaka, terlebih karena ia merasa berhutang nyawa pada Jaka. Semua ilmu yang dimiliki Jaka adalah hasil ajaran dari Agus, sehingga Agus bisa dianggap sebagai sahabat sekaligus guru bagi Jaka. Setelah lama mencari tanpa hasil, Jaka duduk terdiam di balik bambu depan rumahnya, merenungkan langkah apa yang harus diambil. Hari itu, perasaannya begitu resah dan gelisah, berbeda dari biasanya. Ia bimbang, di satu sisi kebutuhan hidupnya mendesak, namun di sisi lain ia ragu untuk beraksi tanpa sabuk pelindungnya dan tanpa Agus di sisinya. Keadaan ini membuatnya berada dalam dilema besar. Meski ia sangat melarang dirinya untuk beraksi tanpa jimat pelindungnya, kebutuhan mendesak membuatnya sulit bertahan. Jaka kemudian beranjak dari tempat duduknya, keluar rumah dengan sebatang rokok di tangannya. Ia berjalan menuju pasar dengan harapan bisa mengusir kegelisahan dalam hatinya. Langkah kakinya terhenti di warung bakso milik Pak Tain. Mungkin semangkuk bakso bisa meredakan kekalutan hati dan pikiran Jaka. Di warung itu, mata Jaka yang tajam seperti singa melihat mangsa, tertuju pada seorang ibu hamil yang repot membawa barang belanjaannya. Pandangannya fokus pada dompet yang terjepit di ketiak wanita tersebut, sebuah kesempatan yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Dengan langkah santai, Jaka mendekati wanita tersebut, mengawasi keadaan sekitar dan merencanakan rute pelariannya. Ketika ia sudah tepat di samping wanita itu, dengan cepat tangannya meraih dompet tersebut. Sang wanita terkejut dan berteriak keras, membuat suasana menjadi tegang. Pak Tain yang melihat kejadian itu hanya bisa mengelus dada dan berdoa agar sang wanita baik-baik saja, meski ia tahu nasib sial pasti akan menimpa wanita itu.
Tendangan kaki kanan Jaka mendarat keras di perut wanita yang tengah mengandung, membuatnya tersungkur ke tanah sambil merintih kesakitan. Wanita itu mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa, sementara Jaka, diliputi panik, berlari secepat mungkin meninggalkan tempat kejadian. Teriakan minta tolong dari korban menarik perhatian warga sekitar, yang segera berlari menghampiri untuk memberikan pertolongan. Beberapa di antara mereka mencoba mengejar Jaka yang kini berlari dengan langkah 1000, sementara teriakan, jambret, dan maling menggema di udara, semakin memburu dirinya. Di tengah pelariannya, tubuh Jaka terseret oleh mobil Kijang berwarna merah yang melaju kencang di jalan pasar. Tubuhnya terlempar dan menghantam aspal dengan keras, namun ia masih mampu bangkit, meski dengan tubuh yang terasa remuk dan penuh luka. Sambil merangkak menahan sakit di dada dan kakinya, Jaka merasa kesal terhadap Agus yang tidak ada di sisinya saat itu. Namun, semua ini adalah akibat dari kecerobohan Jaka sendiri, yang kini berjuang untuk melarikan diri dari kejaran warga yang semakin beringas. Meski berusaha berlari dengan langkah pincang, Jaka menemukan dirinya terjebak. Para warga sudah mengepungnya dari berbagai arah, memblokade setiap jalan keluar yang mungkin. Dengan sikap sombong, Jaka malah menantang mereka, merasa percaya diri dengan ilmu kebalnya. Namun, keangkuhannya segera dihentikan oleh pukulan balok kayu yang menghantam wajahnya dengan keras, membuatnya jatuh terhuyung ke belakang. Meski tertawa seperti tak merasakan sakit, warga yang marah semakin brutal. Mereka menyerang Jaka dengan kayu, batu, dan benda keras lainnya, menghantam dan menendang tubuhnya tanpa ampun. Sikap apatis warga sekitar menambah kegetiran suasana. Mereka hanya diam, tidak berusaha menghentikan kekejaman yang terjadi di depan mata mereka. Mungkin kebencian terhadap Jaka sudah begitu mendalam hingga mereka merasa puas melihatnya diperlakukan seperti binatang hina. Meski tubuhnya berlumuran darah dan terluka parah, Jaka masih bisa terduduk. Namun, keberaniannya segera dihentikan oleh seorang warga yang memukulnya dengan bambu kuning seukuran stik biliar, tepat di kepala Jaka. Pukulan itu membuatnya terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi, tubuhnya terkapar bersimbah darah di jalan. Alih-alih berhenti, massa semakin beringas. Salah seorang warga bahkan memaksa Jaka menelan cairan semen yang sudah dicampur air, menyebabkan tubuh Jaka mengejang. Tak lama kemudian, seorang pria datang membawa cangkul bekas adukan semen dan pasir. Dengan kejam, dia menancapkan mata cangkul ke leher Jaka, menimbulkan luka menganga yang besar. Tidak puas, pria itu mengayunkan cangkul ke perut Jaka, merobeknya hingga organ dalamnya terlihat. Cipratan darah membasahi wajah sang penyerang dan aspal di sekitarnya. Serangan terakhir yang mengerikan adalah ketika cangkul tersebut dihantamkan ke kepala Jaka, membuat telinganya terputus dan pelipisnya robek. Ketika polisi akhirnya tiba di tempat kejadian, mereka segera membawa tubuh Jaka yang sudah tak bernyawa ke rumah sakit terdekat. Beberapa warga dimintai keterangan sebagai saksi mata, mencoba merekonstruksi kejadian mengerikan tersebut. Setelah polisi pergi, warga masih berkerumun di lokasi kejadian, melihat bekas darah yang segar di jalan dan garis kuning yang dipasang polisi sebagai tanda tempat kejadian perkara. Seiring berjalannya waktu, warga akhirnya membubarkan diri, kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, kampung terasa sepi, jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada aktivitas warga, tidak ada yang keluar rumah. Tukang bakso keliling, Pak Ihsan, merasa heran dengan keadaan ini. Biasanya, malam-malam seperti ini ramai dengan orang-orang yang keluar untuk berbelanja atau sekadar bercengkerama. Namun malam ini, kampung seolah mati, tidak ada satupun orang yang ditemui Pak Ihsan. Ia mendorong gerobak baksonya, berkeliling kampung yang sunyi, ditemani cahaya rembulan yang terang, menandai perjalanan malam menuju pagi. Keesokan harinya, kematian Jaka menjadi topik utama di kampung tersebut. Di warung-warung, di gubuk sawah, di antara para ibu yang menggosip, semua orang membicarakan peristiwa tragis itu. Setiap orang saling berbagi cerita tentang apa yang mereka lihat, membahas kematian Jaka yang mengenaskan.
Namun, satu pertanyaan yang muncul di benak semua orang, di mana Agus? Sudah beberapa hari warga tidak melihat batang hidungnya. Pagi yang cerah menjelang siang membawa semangat tersendiri bagi Pak Ihsan. Dengan semangat yang membara, ia menaiki sepeda motor tua andalannya. Motor itu, meskipun sudah usang, tetap setia mengantar Pak Ihsan ke berbagai tempat, termasuk pasar yang menjadi tujuan utamanya kali ini. Dengan tarikan gas yang kuat, Pak Ihsan melaju cepat menuju tempat langganannya membeli daging. Sesampainya di pasar, ia lega karena ternyata stok daging sapi yang ia butuhkan masih tersedia. Sang penjual, yang sudah mengenal Pak Ihsan sebagai pelanggan setia, selalu menyisakan daging khusus untuknya. Di tengah keramaian pasar, Pak Ihsan tidak bisa menghindari perbincangan hangat warga tentang kematian Jaka. Berita itu terdengar begitu mengejutkan baginya, sulit dipercaya bahwa seseorang seperti Jaka, yang dikenal sakti dan berani, bisa menemui ajal dengan cara yang tragis. Rasa penasaran mendorong Pak Ihsan untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada penjual daging yang kemudian menceritakan panjang lebar kejadian mengerikan itu. Pak Ihsan baru benar-benar percaya setelah mendengar penjelasan detail tersebut, sambil bergumam pada dirinya sendiri tentang alasan kampung begitu sepi semalam. Ketika malam kembali menyelimuti desa, suasana kembali ramai dengan aktivitas warga yang telah kembali normal. Kontras dengan pemakaman desa yang tetap sunyi, mencekam, dan sepi. Di sana, seorang pria terlihat berjongkok di depan sebuah makam yang masih baru, dengan tanah galian yang masih segar dan bunga-bunga yang belum layu di atasnya. Pria itu adalah Agus, yang datang untuk melihat tempat peristirahatan terakhir sahabatnya, Jaka. Tanpa ada raut kesedihan di wajahnya, Agus terlihat tenang, seakan sudah mengetahui akhir yang akan menimpa Jaka. Dalam hati, Agus menyimpan kekesalan mendalam terhadap warga desa yang memperlakukan Jaka dengan begitu keji. Jaka disiksa dan dihinakan hingga akhir hayatnya, dan bahkan setelah kematiannya, tidak ada warga yang sudi membantu menguburkan jasadnya selain keluarganya sendiri. Agus datang ke makam Jaka untuk menengok dan melihat tempat terakhir sahabatnya, seraya bertekad untuk membalaskan dendamnya. Setelah permohonan maaf kepada Jaka, Agus bersiap melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan membawa cangkul, Agus mulai membongkar makam Jaka, berniat mengeluarkan jasad sahabatnya. Proses itu memakan waktu cukup lama, dengan peluh yang menetes dari keningnya dan suasana hening yang hanya diisi oleh suara mata cangkul menghantam tanah basah. Ketika cangkulnya menghantam papan kayu pelapis jasad Jaka, Agus segera melempar cangkul itu dan mulai mengais tanah dengan tangannya. Bau busuk langsung menyeruak ketika papan pelapis dibuka, memperlihatkan jasad Jaka yang dibalut kain kafan dan masih berlumuran darah. Namun, tidak ada ekspresi takut atau jijik dari Agus, wajahnya tetap datar. Agus membopong mayat Jaka, mengangkatnya dari liang kubur dan meletakkannya di samping kuburan. Setelah itu, Agus menimbun kembali lubang kuburan dengan tanah, meski tidak rapi, cukup untuk menghilangkan jejak galiannya. Dengan mayat Jaka di atas bahunya dan tangan kiri memegang cangkul yang masih kotor, Agus berjalan menuju rumahnya yang berada di pojok desa, tanpa sedikit pun rasa takut. Sesampainya di rumah, yang merupakan peninggalan orang tuanya, Agus meletakkan jasad Jaka di atas selembar daun pisang yang sudah dipersiapkan. Rumah yang sederhana itu kini kembali ditemani oleh Jaka, meski dalam bentuk yang berbeda. Agus mulai membakar kemenyan, menghasilkan asap putih yang memenuhi ruangan. Dengan pisau kecil, ia menyayat telapak tangannya dan meneteskan darahnya ke mulut Jaka. Darah itu juga diteteskan ke wadah pembakaran minyak. Dengan komat kamit, Agus merapal mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Keajaiban pun terjadi. Tubuh Jaka yang tadinya kaku mulai menggeliat dan terduduk, seakan hidup kembali. Agus hanya tersenyum, mengetahui bahwa dari sinilah semua teror di desa akan bermula. Warga desa tidak menyadari bahwa ketenangan mereka sedang diambang ancaman yang mengerikan. Teror yang akan datang adalah balas dendam Agus untuk sahabatnya, Jaka, yang telah diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh para warga.
Pak Ihsan terus melanjutkan aktivitasnya menjajakan bakso dengan semangat yang tak kunjung padam. Malam itu, warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa, dan dagangan Pak Ihsan pun mulai laris manis. Setiap mangkuk bakso yang ia sajikan memberikan kebahagiaan tersendiri, membuat wajahnya tampak sumringah. Pak Ihsan merasa puas melihat banyaknya mangkuk kotor yang menumpuk, tanda betapa banyaknya pembeli yang menikmati dagangannya malam itu. Dengan penuh asa, ia berharap bisa menghabiskan seluruh dagangannya, cukup untuk mengumpulkan modal berjualan esok hari. Uang hasil jualannya sudah terkumpul banyak, menambah semangat Pak Ihsan. Dengan harapan besar, Pak Ihsan mendorong gerobaknya hingga ke ujung desa. Suara khas ketukan sendok di mangkuk yang menjadi ciri khas dagangannya menggema di udara malam. Warga yang mendengar suara itu sudah mengenali bahwa Pak Ihsan tengah melintas. Namun, di ujung desa, tidak ada seorang pun yang terlihat. Pak Ihsan berhenti sejenak, berharap ada pembeli yang datang. Sambil menunggu, ia menghitung uang hasil jualannya, tetap berharap ada seseorang yang mau membeli baksonya. Namun, setelah lama menunggu, tidak ada tanda-tanda kehadiran pembeli. Dari kejauhan, terdengar suara berisik yang berasal dari kucing yang tengah menggeram dan mengeong. Pak Ihsan mengusir kucing tersebut dengan teriakan, tetapi suara kucing itu justru semakin keras terdengar. Ia mencoba bercanda dengan suara kucing tersebut, bertanya-tanya apakah mereka sedang bertengkar atau rebutan makanan. Namun, suara kucing itu akhirnya menjauh, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduk Pak Ihsan berdiri. Sedang asik menghitung uang, tiba-tiba gerobaknya terguncang seolah ditabrak sesuatu dari arah depan. Pak Ihsan segera memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Rasa heran dan takut mulai menyelimuti dirinya. Ketika kembali ke posisi semula, ia merasa seperti ada yang memegangi kaki kanannya. Dengan ketakutan, ia menoleh dan melihat tangan berlumuran darah memegang erat kakinya. Tubuh Pak Ihsan kaku dan gemetar hebat, mulutnya tercekat melihat sosok pemilik tangan tersebut. Sosok itu memiliki wajah yang hancur terbelah dan isi perut yang terurai menjuntai ke tanah. Pak Ihsan merasa tercekam ketakutan, tubuhnya memanas, dan sulit baginya untuk bergerak. Akhirnya, ia berteriak keras, meluapkan ketakutan yang terpendam. Dengan langkah 1000, ia lari tak tentu arah, jatuh bangun menghindari sosok mengerikan itu. Ia meninggalkan gerobaknya, hanya peduli pada keselamatannya sendiri. Sambil berteriak, Pak Ihsan berlari mencari pertolongan, menabrak apapun yang ia lalui, hingga akhirnya jauh dari gerobaknya. Tidak lama setelah itu, Fahmi keluar dari rumahnya dan melihat gerobak bakso Pak Ihsan yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Ia berjalan mendekat untuk memesan semangkuk bakso karena merasa lapar. Namun, ketika sampai di tempat, tidak ada siapapun di sana. Fahmi kebingungan mencari keberadaan Pak Ihsan, tetapi setelah lama mengamati sekeliling, ia memutuskan untuk meracik bakso sendiri karena lapar yang tak tertahankan. Saat membuka panci tempat mengukus bakso, Fahmi terkejut melihat jeroan di dalamnya. Ia bertanya-tanya sejak kapan Pak Ihsan menjual bakso jeroan, tetapi ia menganggap itu hanya variasi menu baru. Fahmi segera mengambil beberapa butir bakso dan jeroan tersebut, tetapi bau busuk yang menyengat membuatnya heran. Angin dingin tiba-tiba membelai tengkuknya, membuatnya merinding sekujur badan. Tiba-tiba, terdengar suara lirih yang meminta Fahmi untuk tidak memakan usus tersebut. Fahmi menoleh ke segala arah mencari pemilik suara, namun yang ia temukan hanya keheningan malam. Mangkuk di tangannya jatuh saat ia melihat sosok mengerikan yang merangkak mendekatinya. Sosok itu memiliki wajah yang terbelah dan usus yang terurai menyapu tanah. Ketakutan hebat menyelimuti Fahmi, membuat tubuhnya gemetar dan akhirnya jatuh pingsan. Pagi menjelang siang, sinar mentari tidak mampu menghangatkan desa karena tertutup mendung tebal. Tidak lama, hujan turun membasahi setiap jengkal tanah di desa ini. Hujan turun dengan derasnya, menghentikan setiap aktivitas para warga desa. Di suatu rumah, Pak Udin tengah termenung dengan segelas kopi di teras depan rumahnya. Sudah beberapa hari ini ia tidak bisa tidur pulas dan tenang. Ada sesuatu yang sangat mengganjal pikirannya.
Kekhawatiran tergurat dari raut wajahnya, matanya memerah menahan kantuk, kantung matanya menghitam dengan jelas, sementara wajahnya begitu pucat. Kelelahan dan kegelisahan membuat kondisi Pak Udin demikian. Matanya menerawang jauh, tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Berpindah ke kediaman almarhum Jaka, batin ibunya sangat terpukul atas kematian mengenaskan anaknya. Jiwa terasa hampa karena kehilangan anak satu-satunya tersebut. Walaupun sifat Jaka sering membuat masalah, sebagai seorang ibu ia tetap menyayangi anaknya tersebut. Ia pun sering membela manakala para warga mencaci kelakuan anaknya. Rumahnya terasa sunyi dan sepi semenjak kematian Jaka. Tidak ada lagi tingkah laku Jaka yang menyusahkan, namun sekarang ia sangat merindukan sifat anaknya tersebut. Hujan turun selama seharian penuh, air yang turun membasahi setiap apapun yang berada di bawahnya. Seharian para warga hanya berdiam diri di dalam rumah karena aktivitas mereka terhalang derasnya hujan. Namun tidak untuk Busro. Busro harus segera menuju rumah Pak Mantri untuk menjemputnya dan memintai pertolongan karena kondisi adiknya tengah demam tinggi. Tidak ada keraguan dalam hatinya untuk menembus derasnya hujan. Mau tidak mau, ia harus melakukannya. Busro segera mengambil jas hujan model ponco yang ia simpan di dalam rak. Ponco sudah dikenakan, sepedanya pun sudah terparkir di depan, kini saatnya ia harus mengayuh sepedanya menembus derasnya hujan. Gelegar petir terdengar saling bersaut-sahutan, menambah rasa mencekam di setiap kayuhan sepedanya. Untuk sampai ke rumah Pak Mantri, Busro harus menempuh perjalanan sepanjang beberapa kilometer. Pada masa itu, tidak banyak dokter dan puskesmas yang ada. Puskesmas terdekat ada di samping kantor kecamatan yang sangat jauh jaraknya. Penerangan di sepanjang jalan pun sangat minim. Busro harus menyesuaikan pandangannya dengan minimnya cahaya yang ada. Saat kilatan cahaya petir menerangi jalan yang Busro tempuh selama beberapa detik, dari kejauhan, Busro melihat seperti ada orang yang tengah merangkak menuju ke arahnya. Busro berhenti dengan satu kakinya menahan keseimbangan berat sepeda dan tubuhnya. Ia memicingkan mata untuk memastikan apa yang ada di depannya tersebut. Sosok itu terus merangkak dengan pelan menuju arah di mana Busro berdiri. Ngeri campur takut yang Busro rasakan. Ia berpikir sepertinya sosok tersebut bukanlah manusia. Dengan cepat dan sigap, ia mengubah haluan setir sepedanya ke belakang. Ia bermaksud untuk segera pergi menjauhi sosok yang dirasa bukan manusia itu. Busro segera mengayuh kencang pedal sepedanya. Ia pun sesekali menoleh ke arah belakang untuk memastikan jok di belakangnya tetap kosong dan sosok tersebut tidak mengejarnya. Dengan tergesa-gesa, Busro semakin menambah kecepatan laju sepedanya hingga akhirnya ia telah sampai di depan rumahnya. Sepedanya terbatik, ia tidak sempat untuk memikirkan karena rasa takut yang sedang ia alami. Segera membuka jas hujan ponco yang ia kenakan dan bergegas untuk masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, Busro mencoba menenangkan pikirannya yang dirasa kacau atas kejadian barusan. Busro segera menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air, agar perasaannya menjadi lebih tenang. Hembusan nafas panjang yang Busro keluarkan karena sekarang ia merasa kondisi pikirannya lebih baik. Busro duduk di samping pintu sambil membakar sebatang rokok untuk lebih menenangkan hatinya dan menjernihkan pikirannya sementara suara petir masih terdengar dari dalam rumahnya. Setelah sebatang rokok habis ia hisap, ia pun berjalan ke kamar adiknya untuk mengecek dan memastikan keadaan adiknya tersebut, apakah semakin parah atau sudah lebih baik. Sementara itu, Ibu Busro terlihat tertidur di samping adiknya. Di tempat lain, Pak Ihsan jatuh sakit. Tubuhnya demam dan sesekali berteriak-teriak seperti orang kerasukan. Istrinya sangat iba melihat kondisi suaminya tersebut, sementara gerobak baksonya sudah terparkir di samping rumahnya. Salah satu warga yang mengantarkan gerobak yang Pak Ihsan tinggalkan sewaktu kejadian kemarin malam. Istrinya tampak sesekali menangis melihat keadaan suaminya yang demikian. Sementara Fahmi, kondisinya sudah lebih baik setelah dibawa ke dukun dekat desa.
Para warga tentu bertanya-tanya perihal kejadian apa yang tengah terjadi di desa mereka. 2 hari berlalu, dan para warga desa masih tampak sibuk dengan aktivitas sehari-hari mereka, sama seperti biasanya. Mereka tidak menyadari adanya ancaman yang sedang mengintai, mengancam kedamaian dan ketentraman desa kecil mereka. Sementara itu, Pak Ujo dan Bu Tias tengah bersiap untuk berangkat ke pasar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, saat pasar di desa ini baru mulai beroperasi hingga dini hari. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan warga desa, dan meski larut malam, aktivitas di sana selalu ramai dan penuh kehidupan. Pak Ujo dengan cekatan memanasi mesin motor Astrea tua miliknya, mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan mereka. Setelah memastikan semuanya siap, mereka berdua berangkat menuju pasar, menempuh perjalanan yang memakan waktu sekitar setengah jam. Jalan menuju pasar pada waktu itu masih berupa bebatuan kasar yang menonjol, belum diaspal dan belum sebagus sekarang. Dengan hanya mengandalkan lampu motor yang remang, Pak Ujo melaju perlahan menembus kegelapan malam yang pekat. Jalan yang mereka tempuh sepi dan panjang, melewati area yang dikenal dengan sebutan Toa, yang selalu membuat orang merasa sedikit merinding karena kesunyian dan kelengangannya. Akhirnya, setelah beberapa lama, mereka tiba di depan pasar yang sudah mulai ramai dengan aktivitas. Pak Ujo segera mencari tempat untuk memarkirkan motornya dengan hati-hati di antara deretan motor lain. Beberapa jam berlalu, dan Pak Ujo berhasil membeli semua yang mereka butuhkan di dalam pasar. Barang belanjaan mereka ditaruh dalam keranjang bambu yang dipasang di samping motor, sementara Bu Tias duduk di belakang, memegangi barang-barang tersebut agar tidak terjatuh selama perjalanan pulang. Mereka kembali menembus pekatnya malam. Pak Ujo mengendarai motor dengan hati-hati agar istri dan barang belanjaan tetap aman. Ketika mereka sampai di tikungan kecil yang diapit oleh pekarangan luas di kanan dan kiri, tiba-tiba Pak Ujo menginjak pedal rem dalam-dalam. Dari jarak sekitar 100 meter di depan mereka, terlihat sebuah tubuh tergeletak di tengah jalan yang terlihat samar-samar oleh sorotan lampu motor. Pak Ujo merasa ada yang tidak beres dan menghentikan motornya. Ia mendengar suara istrinya yang penasaran bertanya mengapa mereka tiba-tiba berhenti mendadak. Dengan tenang namun penuh rasa khawatir, Pak Ujo menjelaskan bahwa di depan mereka ada tubuh yang tergeletak di jalan, yang mungkin saja korban kecelakaan. Bu Tias, dengan nada cemas, mengingatkan suaminya bahwa itu bisa saja jebakan begal. Namun, Pak Ujo tetap berkeras untuk memeriksa, berharap itu benar-benar seseorang yang membutuhkan pertolongan. Perlahan, mereka melajukan motor mendekati tubuh tersebut, dan Pak Ujo turun untuk melihat lebih dekat. Saat ia mendekati tubuh yang tergeletak itu, tiba-tiba tubuh tersebut bergerak, menggeliat kesakitan seolah menahan ajal. Pak Ujo mundur terkejut, sementara istrinya dari kejauhan bertanya apa yang terjadi. Dalam sekejap, tubuh yang tergeletak itu berdiri dengan wajah yang terbelah dan usus yang terurai menjuntai. Ketakutan merambat ke seluruh tubuh Pak Ujo, membuatnya berseru keras, menyuruh istrinya untuk lari secepat mungkin. Dengan kepanikan yang melanda, mereka berusaha menyalakan motor, tetapi motor tua itu tidak mau menyala. Pak Ujo terus mencoba menyalakan mesin, sementara Bu Tias memeluknya erat karena ketakutan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Pak Ujo menyadari bahwa kunci kontak motornya belum dihidupkan. Dengan cepat, ia menghidupkan kunci kontak dan motor pun menyala. Mereka segera melaju dengan kecepatan tinggi, mencoba kabur sejauh mungkin dari sosok menyeramkan itu. Bu Tias memegang erat tubuh suaminya, menutup matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, cerita tentang kejadian yang dialami Pak Ujo menyebar di antara para tetangga. Pak Ujo menceritakan pengalaman menakutkan itu kepada mereka, meski banyak yang meragukan kebenarannya. Di tengah perbincangan warga, Fahmi mendengar cerita tersebut dan mengingatkan dirinya akan pengalaman serupa yang pernah ia alami. Fahmi pun menceritakan kejadian yang ia alami saat membeli bakso dari Pak Ihsan, dengan detail yang mengejutkan para pendengar. Cerita Fahmi menambah keyakinan warga akan kebenaran cerita Pak Ujo, membuat suasana desa menjadi sedikit tegang dan waspada.
Malam itu, angin berhembus kencang, membelai dedaunan yang bergoyang seolah mengikuti irama ketakutan yang melanda desa. Suara serangga malam terdengar nyaring, menambah kesan mencekam yang menyelimuti suasana. Teror yang mengintai mulai menunjukkan tanda-tandanya, membuat para warga merasa tidak tenang dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Di sebuah pos ronda yang remang, sekelompok warga desa tengah bermain kartu kaple, mencoba mengusir rasa bosan yang mendera. Suara tawa mereka bergema, memecah kesunyian malam yang mencekam. Namun, di tengah tawa yang perlahan mereda, sebuah bau amis tiba-tiba tercium, menusuk hidung mereka. Bau busuk yang asing itu perlahan memenuhi udara, membuat beberapa dari mereka mulai mengendus, mencari sumber bau yang tidak menyenangkan tersebut. Salah satu pria yang mengenakan kupluk hitam merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan keganjilan dari bau yang seperti ikan busuk itu. Mereka semua mulai berdiri, mencoba mengidentifikasi dari mana asal bau tersebut. Kegelisahan semakin merambat ketika tiba-tiba terdengar suara, cek-cek, dari atas atap pos ronda, seakan-akan sesuatu yang berat baru saja menimpa. Ketegangan semakin terasa, membuat mereka beranjak dari duduk dan berjalan keluar untuk memeriksa keadaan di sekitar pos ronda. Langkah mereka berhenti sejenak saat salah satu dari mereka memberi isyarat kepada Jono, pria berkupluk hitam tadi, untuk memeriksa bagian belakang pos ronda. Rasa enggan terlihat jelas di wajah Jono, tetapi akhirnya ia maju ke depan, mengalah meski dengan setengah hati. Ia berjalan paling depan, ditemani cahaya redup dari senter lawas bertenaga batu baterai yang dibawanya. Senter itu menyinari setiap sudut gelap di belakang pos ronda. Ia mulai mengarahkan cahaya senter ke tanah, mencari sesuatu yang mencurigakan, namun tidak menemukan apapun. Lalu, ia mengarahkan senter ke arah semak belukar di belakang. Tiba-tiba, Jono berlari dengan kecepatan yang mengejutkan, meninggalkan teman-temannya tanpa kata. Teman-temannya, yang melihat Jono berlari, juga ikut berlari, digerakkan oleh insting alami manusia untuk kabur dari bahaya yang tidak terlihat. Setelah berlari cukup jauh, Jono akhirnya berhenti, terengah-engah dan kelelahan. Rasa aman mulai menghampirinya, meski keringat dingin masih mengalir deras di pelipisnya. Teman-temannya yang mengikuti dari belakang segera menyusul, bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu panik. Dengan napas tersengal-sengal, Jono mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya di balik semak belukar tadi. Namun, karena kelelahan, ucapannya terdengar terputus-putus dan tidak jelas. Setelah napasnya mulai stabil, barulah Jono mampu menceritakan dengan detail tentang kepala setengah terbelah yang ditemuinya, darah segar yang masih mengalir dari luka di kepala tersebut, dan senyuman mengerikan yang menghantui pikirannya. Sementara itu, di rumahnya, angin malam berhembus masuk, membelai lembut wajah Pak Udin yang masih terjaga di kesunyian malam. Sudah beberapa hari ini ia tidak bisa tidur dengan tenang, terganggu oleh mimpi buruk yang seolah terus menghantuinya. Malam itu, entah mengapa, ia merasa lebih tenang, seakan-akan malam itu mengajaknya untuk terlelap dan bermimpi indah. Pak Udin pun mulai tertidur dengan cepat, matanya seakan enggan untuk tetap terjaga, membawanya masuk ke alam mimpi yang gelap. Dalam mimpinya, Pak Udin merasakan tangan berlumuran darah memegang erat pundaknya. Ia terlalu takut untuk menoleh dan melihat siapa pemilik tangan tersebut. Sosok itu menjilat-jilat telinganya dengan lidah yang panjang dan hitam, sementara Pak Udin hanya bisa diam, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Tangan berdarah itu lalu beralih ke wajahnya, meraba dengan sentuhan yang penuh darah segar, membuat mimpi itu terasa begitu nyata. Pak Udin terbangun dengan terengah-engah, merasa perlu membasuh wajahnya untuk menyegarkan pikiran yang kacau. Kegerahan yang dirasakannya semakin menambah ketidaknyamanan, membuatnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju kamar mandi. Langkahnya terhenti sejenak ketika ia melihat tetesan darah di lantai keramik. Kebingungan mengisi pikirannya, ia mengikuti jejak tetesan darah yang mengarah ke balik pintu kamarnya. Dengan hati-hati dan penuh rasa ragu, Pak Udin membuka pintu kamarnya perlahan. Di balik pintu, pemandangan mengerikan menantinya. Sebuah sosok dengan tubuh hancur dan leher hampir putus berdiri di sana.
Sosok itu berjalan pelan menuju Pak Udin, tangan yang berlumuran darah memegang leher yang hampir terlepas. Sosok tersebut kemudian duduk di samping Pak Udin, membuatnya semakin ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Dengan suara yang serak dan mengerikan, sosok itu berucap, mengucurkan darah dari lehernya yang hampir putus. Tangannya yang berdarah kini berada di pundak Pak Udin, lidahnya keluar memanjang layaknya ular, menjilat wajah Pak Udin yang pucat pasi. Ketakutan yang begitu mendalam akhirnya membuat Pak Udin kehilangan kesadaran, pingsan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari demi hari, teror yang disebabkan oleh hantu Jaka semakin intens dan meresahkan warga desa. Kabar yang beredar tentang Jaka yang bangkit dari kematian dan membalas dendam memang masih simpang siur, terutama karena wujudnya yang sulit dikenali saat menampakkan diri. Namun, rumor ini lebih dari cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati siapapun yang berhadapan dengannya. Malam yang seharusnya tenang kini dipenuhi dengan rasa was-was dan kecemasan yang tak kunjung reda. Ustadz Hamid pun merasa perlu untuk turun tangan, melihat warga yang semakin resah dan gelisah. Ia menyampaikan kepada warga bahwa tidak perlu takut akan gangguan jin atau setan, karena manusia sejatinya lebih tinggi derajatnya. Ustadz Hamid berencana mengadakan pengajian di masjid desa, dengan tujuan memberikan himbauan dan memperkuat keimanan warga dalam menghadapi teror yang terjadi. Warga desa dikumpulkan sejak sore hari menjelang matahari terbenam. Hal ini dilakukan agar warga berani keluar rumah, karena jika acara dilakukan pada malam hari, banyak warga yang tidak akan datang karena ketakutan. Bahkan untuk sekadar pergi ke warung dekat rumah saja, mereka sangat enggan, was-was bukan kepalang. Acara pengajian berlangsung dari sore hingga malam hari, di mana Ustadz Hamid juga mengajak beberapa perangkat desa dan aparat keamanan untuk turut serta menjaga dan menenangkan warga. Dalam ceramahnya, Ustadz Hamid banyak membacakan doa-doa penangkal gangguan jin dan setan. Para warga yang awalnya gelisah, kini tampak lebih tenang dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang disampaikan oleh Ustadz. Namun, omongan memang tidak semudah perbuatan, dan penerapannya di lapangan tentu tidak semudah yang direncanakan. Acara berlangsung dengan hikmat hingga pukul 9 malam. Namun, setelah acara selesai, muncul masalah baru yang tak terduga. Banyak warga yang rumahnya jauh dari masjid merasa bingung bagaimana cara mereka pulang. Penerangan jalan yang minim membuat mereka merasa takut. Kegelisahan dan keraguan tergurat di wajah mereka, terutama yang rumahnya terletak cukup jauh. Beruntunglah, perangkat desa dan aparat keamanan bersedia mengantar mereka semua hingga ke rumah masing-masing, memberikan rasa aman dan kepastian. Pak Ujo yang selama ini tidak berani keluar rumah karena teror hantu Jaka, akhirnya memberanikan diri untuk pergi berbelanja ke pasar. Sejak kejadian yang menakutinya beberapa hari yang lalu, Pak Ujo memang menutup warungnya. Namun, keadaan memaksanya untuk kembali berani keluar rumah. Bersama istrinya, Pak Ujo pergi ke pasar dengan perasaan was-was. Mereka berbelanja dengan tergesa-gesa, mencoba menghemat waktu agar tidak kemalaman di jalan. Tanpa berlama-lama menawar harga, mereka segera menyelesaikan urusan mereka di pasar dan bergegas pulang. Saat perjalanan pulang, mereka harus melewati jalan yang sama di mana Pak Ujo bertemu dengan sosok mengerikan terdahulu. Tidak ada pilihan lain, karena jalan alternatif harus memutar terlalu jauh. Pak Ujo merasa was-was, namun tetap memantapkan niatnya. Ketika melewati jalan tersebut, keraguan dan ketakutan kembali menggelayut di pikirannya. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Pak Ujo merasa heran dan bertanya-tanya apakah istrinya sakit, namun tidak ada jawaban. Tangan dingin itu kemudian bergerak ke arah telinga sebelah kanan Pak Ujo, membuatnya semakin bingung dan cemas. Saat tangan itu menampar pipinya, Pak Ujo refleks kaget dan bertanya kenapa istrinya menamparnya, namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Pak Ujo yang penasaran akhirnya menghentikan motornya dan menoleh ke belakang. Saat itu juga, ia jatuh pingsan, dan motornya terbanting ke jalanan. Rupanya, sosok yang diboncengnya selama ini bukanlah istrinya, melainkan hantu Jaka yang ikut bersamanya.
Lalu, kemana istrinya? Ternyata, saat di pasar, setelah semua barang kebutuhan terbeli, Pak Ujo segera menuju tempat motornya terparkir. Tanpa disadari, ia tidak mendengar istrinya yang kebelet kencing. Setelah menaikkan semua barang belanjaan ke dalam keranjang motor, Pak Ujo langsung memanasi mesin motornya. Ketika merasakan beban dari arah belakang, Pak Ujo segera melaju cepat agar tidak kemalaman di jalan. Sementara itu, sang istri yang tidak mendapati suaminya, bingung dan gelisah di depan pasar, menunggu di tempat di mana motor suaminya terparkir. Pak Aris duduk santai di depan rumahnya, ditemani segelas kopi hangat yang menemani malamnya yang tenang. Senyum tipis terlukis di wajahnya, menandakan kepuasan yang selama ini ia cari. Dulu, ia pernah terlibat perselisihan hebat dengan Jaka, tetapi sekarang ia merasa puas karena Jaka telah mati. Rasa dendam yang selama ini membebani hatinya akhirnya terbalaskan. Bukan hanya sebagai seorang penonton, Pak Arislah yang berperan aktif dalam menuntaskan dendamnya terhadap Jaka. Dia adalah orang yang melunturkan ilmu kebal yang dimiliki Jaka dengan pukulan bambu kuning pusakanya, seukuran stik biliar. Kematian Jaka sebenarnya sudah lama ia rencanakan, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Saat melihat Jaka terkepung oleh warga desa, Pak Aris bergegas pulang untuk mengambil bambu kuning pusakanya. Dengan cepat, ia kembali ke kerumunan warga dan memukul tubuh Jaka dengan bambu tersebut. Tidak puas hanya dengan satu pukulan, Pak Aris menusukkan bambu itu ke tubuh Jaka dan bergabung dengan Fahmi serta Pak Ihsan dalam memukuli Jaka hingga tak berdaya. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba muncul Pak Ucok, seorang pria asing yang kebetulan lewat, dengan sikap beringas turut menyerang Jaka. Tidak hanya itu, Pak Udin yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di sekitar lokasi kejadian juga melampiaskan amarahnya pada Jaka. Dulu, Jaka pernah memalak semua hasil kerja Pak Udin selama menjadi kuli bangunan, dan kini Pak Udin melihat kesempatan untuk membalas dendam. Pak Udin lebih beringas dibandingkan yang lain. Ia membawa cangkul yang digunakan untuk mengaduk semen dan pasir, lalu menghujamkan cangkul tersebut ke tubuh Jaka, membuat luka robek yang parah. Itulah sebabnya Pak Udin selalu merasa bersalah dan gelisah, membuat pikirannya tidak tenang dan sulit tidur. Pak Aris juga sering diganggu oleh sosok hantu Jaka, tetapi dengan ilmu yang dimilikinya, ia selalu berhasil menangkal dan mengusir sosok tersebut. Pak Aris seperti sedang menunggu kemunculan hantu Jaka lagi, berniat untuk mengajarinya pelajaran kedua jika hantu Jaka berani menampakkan diri kembali. Di tempat lain, Fahmi tidak kunjung bisa memejamkan matanya. Malam ini terasa sangat panas, membuatnya sulit tidur. Fahmi sudah mencoba berbagai posisi agar bisa tertidur, tetapi usaha itu sia-sia. Ketika lampu padam, kamar Fahmi tenggelam dalam kegelapan. Ia meraba-raba tembok sebagai panduan langkahnya agar tidak menabrak barang-barang di dalam kamar. Dalam gelap, Fahmi merasa ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengawasinya. Meski merasa tidak sendirian, Fahmi tetap fokus mencari handle pintu kamarnya. Ketika ia memegang handle, tiba-tiba ada tangan lain yang ikut memegangi tangannya. Fahmi terlonjak kaget dan mundur ke belakang. Dalam kegelapan, ia memandangi setiap sudut kamarnya dengan rasa cemas. Tanpa disadarinya, sosok hantu Jaka sudah berada di atas lemarinya, mengintainya dengan diam. Di tempat lain lagi, Agus sering berkunjung ke rumah almarhum Jaka. Entah apa yang ia lakukan, seolah ada rencana jahat yang dibicarakannya dengan ibu Jaka. Sementara itu, Pak Udin menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ustadz Hamid. Setelah mendengar cerita Pak Udin dengan seksama, Ustadz Hamid menyimpulkan bahwa semua kejadian ini memiliki pola yang sama. Siang harinya, Ustadz Hamid mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Jaka. Hadir Pak Udin, Pak Ihsan, dan warga lainnya yang ikut terlibat. Dari penuturan mereka, Ustadz Hamid menyadari bahwa mereka semua diganggu oleh sosok hantu Jaka. Setelah pertemuan selesai, Ustadz Hamid mengajak mereka semua untuk berdoa dan mengirimkan surat-surat dari Al-Quran untuk Jaka, berharap agar teror ini segera berakhir. Sore yang tenang,
banyak warga yang baru pulang dari sawah. Seorang perempuan parubaya terlihat tergesa-gesa melangkahkan kakinya, membelah rumput setinggi betis dengan kain yang dipakainya. Begitu tergesa-gesa untuk cepat sampai di tempat tujuan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Maryam sampai di sebuah rumah di pojok desa. Setelah merasa tenang, Pak Udin dan yang lainnya berpamitan kepada Ustadz Hamid karena waktu sudah menjelang senja. Mereka berpisah di persimpangan jalan kecil karena arah rumah yang berbeda, hanya menyisakan Pak Udin dan Pak Ihsan yang memiliki arah tujuan yang sama. Di perjalanan, Pak Ihsan bertanya tentang perasaan Pak Udin setelah doa bersama. Pak Udin merasa sedikit lebih baik, tetapi masih ada rasa bersalah yang membebani hatinya. Pak Ihsan mengingatkan bahwa yang sudah terjadi biarlah berlalu, dan mungkin Pak Udin perlu meminta maaf kepada almarhum Jaka untuk menenangkan hatinya. Setelah sampai di dekat rumah Pak Ihsan, mereka berpisah, meninggalkan Pak Udin dengan pikirannya yang masih kalut. Agus sedang terduduk di depan rumahnya, ditemani segelas kopi dan sebungkus rokok kretek kesukaannya. Malam itu, pikirannya melayang jauh, membawanya merenung entah kemana. Lamunannya buyar seketika ketika terdengar teriakan seorang wanita. Dengan langkah tergesa-gesa, Bu Maryam menghampiri Agus. Di wajahnya terpancar kekhawatiran yang mendalam. Agus, yang tadinya tenang, segera mengalihkan perhatiannya kepada Bu Maryam, berusaha memahami apa yang terjadi. Bu Maryam mulai menceritakan kejadian yang baru saja ia alami saat perjalanan menuju rumah Agus. Ia terlihat sangat terguncang, dan suaranya bergetar ketika mengungkapkan ketakutannya. Agus mendengarkan dengan seksama, tetapi tampaknya tidak terlalu terkejut. Dengan suara pelan, ia memberitahu Bu Maryam bahwa ia sudah mengetahui apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa Ustadz Hamid telah berkomunikasi dengannya melalui telepati dan meminta agar Agus menghentikan perbuatannya. Agus menambahkan bahwa ia tidak memberikan jawaban apapun kepada Pak Ustadz. Mendengar hal itu, Bu Maryam semakin penasaran. Ia bertanya mengapa Agus tidak berusaha mencelakai Pak Ustadz atau setidaknya mengusirnya. Dengan tenang, Agus menjelaskan bahwa Pak Ustadz bukanlah orang sembarangan. Ilmu yang dimiliki Pak Ustadz sangat tinggi, sehingga Agus merasa tidak akan mampu menghadapinya tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Sementara itu, Bu Maryam mengungkapkan rasa sakit hatinya yang mendalam. Ia merasa sangat dendam kepada warga yang telah merenggut nyawa Jaka dengan begitu kejam. Setiap hari, ia menanggung beban tuduhan sebagai penyebar teror hantu Jaka, yang membuatnya merasa sangat hina di mata warga kampung. Agus, yang tadinya merasa dilema, mulai merasakan iba mendengar cerita Bu Maryam. Ketidakberdayanya untuk menolak dan tidak membantu membuatnya semakin ragu. Namun, demi melihat penderitaan Bu Maryam, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia memberitahu Bu Maryam bahwa untuk sementara waktu, ia akan menghentikan aksi hantu Jaka. Bu Maryam merasa lega, tetapi ia masih bertanya-tanya apa rencana selanjutnya. Dengan nada mantap, Agus menyatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mengatasi warga desa yang ia anggap biadab. Beberapa hari kemudian, malam tiba di sebuah persawahan di samping desa. Muis terlihat masih melanjutkan pekerjaannya membajak sawah milik Pak Haris. Sebagai operator traktor satu-satunya di desa, jasanya sangat dibutuhkan oleh para petani, terutama ketika musim tanam padi tiba. Bersama Yanto, kawannya, Muis seringkali bekerja sampai larut malam. Malam itu, meskipun sudah sangat lelah, Muis memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi. Suara bising dari mesin traktor membuatnya tidak mendengar suara tepukan tangan Yanto dari pinggir sawah. Yanto berusaha memanggil Muis untuk istirahat, tetapi suaranya tenggelam oleh deru mesin traktor. Akhirnya, Muis melihat Yanto yang melambaikan tangan dan menghentikan traktornya. Yanto mengajak Muis untuk istirahat sejenak dan minum kopi di pinggir persawahan yang juga merupakan kuburan desa. Awalnya, Muis merasa ragu untuk istirahat di tempat itu, tetapi Yanto meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka pun duduk di pekarangan samping sawah,
menikmati kopi dan rokok sambil berbincang tentang berbagai hal seputar pekerjaan mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam semakin larut. Kegelapan malam terasa semakin pekat karena sang bulan telah bersembunyi di balik awan. Muiz dan Yanto larut dalam perbincangan mereka, seolah melupakan sejenak lelah yang mereka rasakan. Muiz merasa lega karena pekerjaannya tinggal sedikit lagi, sehingga ia bisa sedikit bersantai. Mereka berbincang tentang berbagai masalah sehari-hari yang kadang tidak penting, tetapi cukup untuk mengisi waktu istirahat mereka. Di tengah keheningan malam, suara binatang malam terdengar samar-samar, menambah suasana malam yang begitu tenang namun penuh dengan misteri. Suara keras menghantam besi tiba-tiba menggema di keheningan malam, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Kaget, mereka saling pandang dengan ekspresi penuh tanya. Yanto, yang mencoba tetap tenang, berkata bahwa ia mendengar suara tersebut dengan jelas, mirip dengan suara besi yang jatuh. Muiz, yang lebih penasaran, mencoba menebak bahwa suara itu mungkin berasal dari katil yang jatuh. Yanto berusaha menenangkan situasi, meminta Muiz untuk tidak berpikiran negatif, meski dalam hatinya ia sendiri merasakan kecemasan yang sama. Setelah beberapa saat tanpa suara aneh lainnya, Yanto kembali menghisap dalam rokoknya, mencoba mengusir bayangan-bayangan menakutkan yang mulai muncul di benaknya. Sementara itu, mata Muiz tetap waspada, mengamati setiap sudut sekitarnya dengan cermat. Setelah merasa aman, ia pun kembali menikmati kopinya, berkomentar tentang betapa heningnya suasana di tempat itu, seolah para penghuni kuburan sudah tertidur nyenyak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara besi menghantam kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berturut-turut. Muiz segera mengalihkan pandangannya ke arah suara tersebut, merasakan ketakutan yang mulai merayap. Pikirannya langsung mengarah pada hal-hal supranatural. Dalam ketakutannya, ia yakin bahwa yang dilihatnya adalah keranda terbang, sebuah pemandangan yang membuatnya berlari kalang kabut, diikuti oleh Yanto yang tak kalah paniknya. Mereka berdua berlari menjauh dari area pemakaman, tanpa arah yang jelas, hanya berusaha menjauh secepat mungkin. Setelah merasa cukup aman, Muiz menghentikan langkahnya, membuat Yanto yang berlari di belakangnya menabraknya. Napas mereka masih terengah-engah, dan Muiz, yang kelelahan, duduk di tanah, mencoba menenangkan dirinya. Yanto, yang juga kelelahan, mempertanyakan nasib traktor yang mereka tinggalkan. Muiz, yang masih belum bisa berpikir jernih, mengatakan bahwa ia terlalu lelah dan tidak mau kembali ke sana malam itu. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pulang, meski tubuh mereka masih gemetar karena kejadian tadi. Di tempat lain, Pak Isan tengah menikmati segelas teh panas buatan istrinya. Ia merenung tentang rencananya untuk kembali berjualan esok hari. Pikiran tersebut terganggu oleh suara besi yang jatuh di depan rumahnya, membuatnya bangkit dari tempat duduknya dengan rasa penasaran. Dengan hati-hati, ia membuka pintu depan rumahnya, namun pemandangan yang ia lihat membuatnya jatuh pingsan. Sebuah keranda berkarat berada di depan pintu rumahnya, pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi kembali menyapa desa, embun masih menyelimuti dedaunan. Terlalu pagi bagi sebagian orang untuk memulai aktivitas, namun tidak bagi Pak Udin. Setelah proyek yang ia garap selesai, ia kembali ke rutinitas bertani. Hari ini ia akan meratakan sawahnya yang telah dibajak oleh Muiz dan Yanto kemarin. Dengan semangat, ia membawa cangkul yang sama yang ia gunakan untuk menghujam tubuh Jaka tempo hari, sebuah tugas yang kini kembali menghantuinya. Di rumah Pak Isan, istrinya membombardirnya dengan pertanyaan setelah ia siuman. Tubuhnya masih lemas, namun ia berusaha menjawab segala pertanyaan istrinya. Yang paling ia butuhkan saat itu adalah segelas air putih untuk menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Setelah meminum beberapa gelas air, Pak Isan merasa lebih baik dan duduk di samping istrinya untuk menceritakan kejadian semalam. Meski istrinya awalnya tidak percaya, Pak Isan bersikeras bahwa ia melihat keranda jenazah di depan rumah mereka, keranda yang tampak melayang di udara. Istrinya, yang masih bingung, menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli daging.
Namun, Pak Ihsan merasa belum siap untuk kembali berjualan setelah kejadian semalam. Istrinya kesal mendengar itu, namun Pak Ihsan tetap pada pendiriannya. Ia merasa butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum kembali ke rutinitasnya. Malam harinya, Fahmi baru pulang dari rumah temannya. Ia tidak berniat pulang terlambat, namun karena keasyikan dan jarak yang jauh, ia terpaksa menembus malam. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan pulang, berharap tidak ada kejadian aneh yang menantinya di perjalanan. Perasaan cemas dan gelisah tak henti-hentinya menggelayuti Fahmi sepanjang perjalanan menuju desanya. Bayangan sosok Jaka yang mengerikan terus membayangi pikirannya, menghadirkan mimpi buruk yang seakan nyata. Sepanjang perjalanan, Fahmi terus-menerus memanjatkan doa dalam hatinya, berharap ketakutan dan kecemasannya bisa segera sirna. Ketika ia akhirnya sampai di pintu masuk desa, di mana pekarangan warga mengapit jalanan, Fahmi memutuskan untuk mempercepat laju sepedanya. Ia mengayuh sepedanya sekuat tenaga, berusaha secepat mungkin sampai di tempat tujuan. Udara malam yang dingin menyapa tengkuknya, memberikan rasa ngeri yang semakin mencekam. Dalam kebimbangannya, Fahmi berusaha memantapkan pegangan pada setir sepedanya. Namun, saat ia melintasi sebuah pohon randu di pinggir jalan, tiba-tiba ia terkejut melihat keranda jenazah yang melintang di jalan, menghalangi laju sepedanya. Seketika, ia merasakan serangan asma yang membuat nafasnya menjadi pendek dan dadanya terasa sesak. Dalam ketakutan yang menguasai dirinya, Fahmi merintih dalam hati, memanggil-manggil ibunya. Irama napasnya berubah ngos-ngosan, kakinya menjadi lemas, dan langkahnya tergopoh-gopoh tak karuan. Ia sangat ingin berlari, namun tubuhnya seakan enggan untuk bergerak, membuatnya tak mampu menguasai ketakutannya. Keranda itu semakin mendekat, seperti diseret oleh tangan-tangan tak kasat mata. Suara gesekan besi dengan batu jalan terdengar memekakkan telinga, menambah rasa takut Fahmi. Keranda itu tiba-tiba berhenti tepat di depan tubuhnya yang lemas dan gemetar. Fahmi merasa pasrah, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, keranda itu mulai bergerak ke atas, seakan hendak terbang, dan dengan cepat menabrak tubuh Fahmi yang tak berdaya. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat dan dibawa terbang oleh keranda tersebut, hilang dalam kegelapan malam yang misterius. Di sisi lain desa, Pak Ihsan tengah bersiap untuk menjajakan bakso dagangannya setelah seharian bergulat dengan pekerjaannya. Sebenarnya, ia merasa enggan berjualan malam itu, namun ocehan dan omelan istrinya membuatnya lebih memilih berjualan daripada harus berdebat panjang. Malam itu begitu dingin, angin kencang berhembus seperti badai kecil yang menerpa desa. Suasana sepi, tidak ada warga yang terlihat. Bahkan, pos ronda yang biasanya ramai kini kosong, tidak ada aktivitas yang biasanya menghangatkan suasana. Pak Ihsan duduk sejenak di pos ronda, berharap ada warga yang datang membeli dagangannya atau setidaknya menemani. Namun, harapannya sia-sia. Setelah sekian lama menunggu, tidak ada satu orang pun yang datang. Angin kencang yang menggoyangkan lampu penerangan membuat suasana semakin mencekam. Perasaan tidak enak menguasai dirinya, hati kecilnya seakan menyuruhnya untuk segera pulang. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Pak Ihsan akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia berdiri dari duduknya dan bersiap melajukan kembali gerobak baksonya. Namun, belum sempat ia memegang gerobaknya, suara hantaman keras di atas pos ronda mengejutkannya. Segera, ia melihat ke atas dan terkejut melihat keranda jatuh dari atas pos ronda. Dengan panik, ia mendorong gerobaknya serampangan, hampir saja terjatuh. Suara teriakannya menarik perhatian beberapa warga yang mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Tanpa sempat menjawab, warga yang melihat keranda terbang di atas pepohonan langsung lari ketakutan, meninggalkan lokasi kejadian. Fahmi terbangun dengan tubuh yang terasa sakit. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bangkit dan mengumpulkan kekuatan. Betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa ia berada di areal pemakaman. Rasa takut kembali menguasainya. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit dan berlari menuju rumahnya. Kabar tentang keranda terbang menyebar cepat di desa, menjadi buah bibir di setiap sudut.
Hampir semua warga membicarakan hal yang sama, ditambah dengan pengakuan beberapa warga yang mengaku pernah melihat keranda terbang tersebut. Teror ini terus berlanjut, menghadirkan ketakutan di hari-hari berikutnya tanpa ada yang tahu apa maksud dan siapa dalang di balik semua ini. Setelah kejadian keranda terbang yang membuat Fahmi dan warga desa ketakutan, Pak Ibrahim merasa perlu mencari pertolongan. Ia mendatangi Ki Parji, seorang dukun yang baru pulang bertapa di sebuah gua di kaki gunung. Dengan niat tulus, Pak Ibrahim membawa beras, gula, hasil bumi, dan barang-barang lainnya sebagai tanda terima kasih, berharap Ki Parji bisa membantu memagari anaknya dari gangguan jin atau setan yang sering mengganggu akhir-akhir ini. Ki Parji hanya mengangguk tanda mengerti. Ia menyodorkan potongan batang bambu kepada Pak Ibrahim dan memintanya untuk minum. Pak Ibrahim yang penasaran bertanya, dan Ki Parji menjelaskan bahwa air tersebut berasal dari dalam pohon bambu dan memiliki kekuatan untuk melindungi. Ia pun meminta agar air itu juga diminumkan kepada anaknya, Fahmi. Setelah Pak Ibrahim mengikuti perintah tersebut, Ki Parji menjelaskan bahwa masalah ini bukan hanya dialami oleh Fahmi saja, tetapi seluruh warga desa juga mengalami teror yang sama. Ki Parji menegaskan bahwa ia akan mengurus masalah ini. Sementara itu, Pak Ustadz Hamid juga merundingkan masalah ini dengan murid-muridnya. Ia menyadari bahwa solusi harus segera ditemukan untuk mengakhiri teror yang melanda desa mereka. Ketika ditanya oleh salah satu muridnya mengenai apa yang akan dilakukan, Pak Ustadz Hamid hanya menjawab singkat bahwa nanti mereka akan tahu sendiri. Desa yang dulunya ramai kini berubah menjadi sepi dan sunyi. Tak ada aktivitas dari para penduduknya. Lampu penerangan yang redup menambah kesan mencekam di setiap sudut desa. Pak Udin, yang sedang mengistirahatkan tubuhnya setelah seharian bekerja di sawah, merasakan kengerian yang sama. Kabar tentang keranda terbang membuatnya semakin cemas. Di tengah keheningan malam, Pak Udin mendengar ketukan di pintu depan rumahnya. Ia bertanya siapa yang mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan marah, ia membuka pintu dan terkejut melihat sebuah keranda lengkap dengan jenazahnya yang masih terbungkus kain kafan bercampur noda darah. Suara tangisan lirih terdengar dari sosok jenazah tersebut, tetapi wajahnya tidak terlihat, semua anggota tubuhnya tertutup kain kafan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Kaki Pak Udin lemas, dan ia perlahan kehilangan kesadarannya. Pandangannya mengabur, dan semuanya menjadi gelap. Selang beberapa jam, Agus kembali mendapat frekuensi telepati dari Ustadz Hamid. Ustadz Hamid menasihati Agus agar menghentikan tindakannya, tetapi Agus menolak dengan alasan dendam kesumat pada warga desa. Ustadz Hamid pun memaksa melakukan tindakan yang paling tidak untuk memberi Agus pelajaran. Adu ilmu jarak jauh pun dimulai. Sambil bersila, mereka membaca sesuatu yang entah apa di atas rumah Ustadz. 3 buah bola api terbang berputar-putar mengelilingi atap rumah, saling beradu satu sama lain dengan suara ledakan mirip mercon. Para warga yang berada di samping rumah Ustadz mendengar bunyi ledakan dan segera mencari sumber suara. Kehadiran 3 buah bola api menarik perhatian para tetangga, membuat mereka cemas dan takut. Ada yang beristighfar, ada pula yang mengumandangkan azan untuk mengusir bola api tersebut. Bola api hilang entah kemana. Para tetangga masih bersiaga. Ustadz Hamid keluar rumah dengan tubuh basah penuh keringat, meminta maaf kepada tetangga karena telah terjadi keributan di rumahnya. Para tetangga di desa tidak terlalu mempermasalahkan insiden di rumah Ustadz Hamid. Mereka sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan semacam itu. Semua gangguan ini diyakini berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukai sepak terjang Ustadz Hamid. Beliau sering membuang barang-barang kemusyrikan seperti jimat, kain kafan, dan santet, lalu mengembalikannya kepada pengirimnya. Sebagai seorang tokoh yang gigih melawan praktik-praktik kemusyrikan, Ustadz Hamid seringkali menjadi target serangan gaib. Namun, penduduk desa memahami risiko ini dan tetap mendukung Ustadz Hamid dalam perjuangannya. Meskipun demikian, rasa takut dan kecemasan tetap menyelimuti mereka setiap kali gangguan itu terjadi.
Di tempat yang berbeda, Pak Aris menghadapi situasi yang tidak kalah mencekam. Di depan rumahnya terparkir sebuah keranda jenazah. Tanpa rasa gentar, Pak Aris menghadapi keranda tersebut. Keranda itu tiba-tiba bergetar dan perlahan naik ke udara. Pak Aris, dengan ketegasan yang luar biasa, menghentakkan tangannya dan menjatuhkan keranda itu kembali ke tanah. Ia kemudian mengeluarkan keris kecil dari balik tubuhnya, mengacungkannya sambil memerintahkan keranda tersebut untuk minggat dan kembali ke majikannya. Tindakan Pak Aris ini menunjukkan keberanian dan pengetahuannya tentang dunia gaib, yang membuatnya mampu menghadapi gangguan tersebut tanpa rasa takut. Keesokan harinya, Ustadz Hamid memutuskan untuk bertamu ke kediaman Ki Parji. Ia menyampaikan maksud kedatangannya dengan penuh hormat. Ki Parji, dengan tenang dan bijaksana, mendengarkan dan memahami maksud kedatangan Ustadz Hamid. Ia mengisap rokok kreteknya dengan perlahan, menambah kesan misterius pada dirinya. Ki Parji menyatakan bahwa ia telah memperingatkan Agus, namun rupanya Agus meminta bantuan dari gurunya untuk melancarkan serangan. Menurut Ki Parji, serangan yang terjadi semalam bukanlah ulah Agus semata, melainkan gurunya. Dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, Ki Parji mengetahui siapa yang berada di balik serangan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk membantu Ustadz Hamid. Ustadz Hamid dan Ki Parji sebenarnya adalah kakak beradik yang memiliki guru yang sama. Namun, beberapa tahun ke belakang, Ki Parji memilih jalan yang berbeda dan bertolak belakang dengan Ustadz Hamid. Perubahan drastis pada Ki Parji terjadi setelah kematian istrinya, yang membuatnya menjadi lebih gelap dan misterius. Meski demikian, hubungan kekeluargaan dan rasa tanggung jawab membuat Ki Parji bersedia membantu adiknya. Mereka berencana untuk bertemu lagi di malam hari untuk melakukan ritual tertentu yang bisa membantu mengatasi gangguan tersebut. Malam itu, kegelapan menyelimuti desa. Sekitar pukul 8:30 malam, Ki Parji melangkah dengan pasti menuju rumah Ustadz Hamid. Kedua tangannya disilangkan ke belakang, seperti menggendong sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah perjalanan, terdengar suara teriakan panik seorang wanita yang memecah keheningan malam. Ki Parji mengangkat sebelah alisnya, merasa heran dan curiga. Ia melihat para warga berlari menuju sebuah rumah yang bisa dibilang mewah pada waktu itu. Suara teriakan minta tolong tersebut rupanya berasal dari rumah Pak Aris. Istrinya terlihat kalut dan panik, menangis sesenggukan di samping pintu rumahnya. Pak Aris muntah darah banyak, dan di dalam muntahannya terdapat kelabang. Hal ini membuat Ki Parji marah, karena seseorang berani melakukan serangan sekeji itu. Setelah membantu mengobati Pak Aris, Ki Parji melanjutkan perjalanannya ke rumah Ustadz Hamid. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh sebuah pohon besar yang tiba-tiba tumbang di hadapannya. Pohon itu tumbang tanpa ada angin atau hujan, membuat Ki Parji merasa curiga. Namun, ketika ia melangkah sejengkal, pohon tersebut kembali berdiri dengan tegaknya. Ki Parji menyadari bahwa ini adalah salah satu bentuk gangguan gaib. Ia menurunkan sesuatu dari punggungnya, menandakan bahwa ia siap menghadapi gangguan tersebut. Dengan enteng, ia melangkah pergi dari tempat itu, menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa. Sesampainya di rumah Ustadz Hamid, Ki Parji disambut dengan penuh hormat. Ia meminta Ustadz Hamid untuk pindah ke tempat yang lebih jauh dari rumahnya. Ustadz Hamid mengikuti perintah tersebut tanpa banyak bertanya. Mereka akhirnya melangkah pergi dari rumah Ustadz Hamid menuju pekarangan yang lumayan jauh. Di sana, Ki Parji mengarahkan Ustadz Hamid untuk duduk bersila di bawah rumpun bambu petung, sementara Ki Parji duduk di samping pohon randu yang besar. Ki Parji memberikan instruksi kepada Ustadz Hamid untuk membaca dan melakukan ritual tertentu. Mereka berdua siap menghadapi gangguan gaib yang mengancam desa mereka. Malam itu, tanpa membuang waktu, Ki Parji dan Ustadz Hamid segera duduk bersila di bawah rumpun bambu petung dan pohon randu yang besar. Keduanya memejamkan mata, mulai membaca mantra yang tidak diketahui siapapun kecuali mereka. Angin malam yang tadinya berhembus pelan, kini mulai kencang, membelai rumpun bambu dan apapun yang dilewatinya. Seiring waktu,
Angin semakin kencang, menerbangkan apapun yang tidak lebih berat dari kekuatan hembusannya, menciptakan suasana seperti badai yang melanda. Pohon-pohon bergoyang hebat, daun-daun berjatuhan dan terbang terbawa tiupan angin. Meskipun demikian, Ki Parji dan Ustadz Hamid tetap duduk bersila, tidak terpengaruh oleh kekuatan alam yang melanda sekitar mereka, dan terus membaca rapalan mereka dengan penuh konsentrasi. Di tempat berbeda, pada waktu yang sama, Agus bersama gurunya juga melakukan ritual serupa. Mereka duduk bersila dan berkonsentrasi membaca mantra yang tidak terdengar di telinga orang lain. Bu Maria mengawasi keduanya dengan raut muka cemas dan khawatir. Dupa terus mengepul, menyeruak memenuhi ruangan tempat mereka bertiga berada. Lampu berkedip dengan cepat, menambah suasana tegang di dalam ruangan. Agus mulai mengeluarkan darah dari mulutnya, mengalir dari dagu menuju leher. Gurunya mengingatkannya untuk tetap berkonsentrasi. Keadaan serupa juga dialami Ustadz Hamid, darah menyembur dan membasahi baju koko putih yang ia kenakan. Adu ilmu dan kekuatan antara mereka terasa semakin intens, membuat suasana semakin mencekam. Darah terus mengalir dari mulut Agus, membuatnya ingin memuntahkan semua isi perutnya. Bu Maria memegangi pundaknya, mencoba menenangkan meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Hawa di sekitar semakin panas, meskipun angin masih berhembus dengan kencang. Agus terjengkang ke belakang, tubuhnya mengejang seperti orang terkena penyakit ayan. Sementara itu, gurunya terlihat memegangi perutnya dan memuntahkan darah hitam kental. Ustadz Hamid pun sama, jatuh terjengkang ke belakang dan mengerang kesakitan. Hanya Ki Parji yang masih mantap dalam duduk bersilanya, mempertahankan posisinya dengan kokoh. Ki Parji membuka matanya dan segera bangkit menuju adiknya yang terkulai lemas sambil menahan sakit. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Ki Parji menggendong Ustadz Hamid, berjalan sempoyongan mencari tempat yang lebih baik untuk beristirahat. Di tempat berbeda, Agus dan gurunya berada dalam kondisi sekarat. Beberapa hari kemudian, warga desa memberanikan diri untuk kembali beraktivitas pada malam hari. Pos ronda kini sudah dijaga oleh beberapa orang, Pak Ihsan kembali berjualan seperti biasanya, dan Pak Aris masih dirawat intensif di rumah sakit di kota. Para warga lainnya mulai tenang dan tidak lagi was-was disekam teror yang mereka takutkan beberapa hari sebelumnya. 2 minggu setelahnya, aktivitas warga mulai normal kembali, namun berita tentang teror yang pernah terjadi masih menjadi perbincangan hangat di antara mereka. Ustadz Hamid pun kondisinya telah pulih, sudah kembali sehat seperti biasanya. Banyak warga yang bertanya tentang siapa penyebar teror tersebut, namun Ustadz Hamid enggan untuk menjawabnya. Beliau hanya tersenyum ketika beberapa orang datang untuk bertanya perihal apa yang terjadi padanya. Sementara itu, Agus menderita luka dalam yang cukup parah dan memilih untuk meninggalkan desa. Itulah akhir cerita dari Agus. Kini, usianya sudah lumayan tua, dan ia memilih hidup normal, tidak lagi mendalami ilmu hitam. Ia membuang semua ilmu hitamnya di suatu tempat yang tidak diketahui. Gurunya telah meninggal pada tahun 2015. Saat bercerita kisah ini, terlihat raut muka penyesalan dari setiap tutur kata Agus. Sepertinya ia menyesali perbuatannya terdahulu, merasakan beratnya dosa dan dampak dari ilmu hitam yang pernah ia geluti.